Oke, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat pagi ya semuanya. Semoga semuanya sudah sarapan. Ya, ada cerah-cerah nih mukanya nih. Oke, sebelum masuk ke sesi presentasinya, perkenankan saya untuk perkenalkan diri dulu. Nah, saya Selfie dari Sun Education, dan di sini juga sudah join Mr. Dylan dari Swinburne University of Technology dari Sarawak Kampus ya. Nah, sebelum masuk ke sesi presentasinya, saya akan perkenalkan sedikit tentang Sun Education. Mungkin sebagian dari teman-teman masih ini ya, bertanya-tanya mungkin Sun Education itu apa sih gitu. Nah, Sun Education ini adalah agen pendidikan untuk kalian yang mau studi ke luar negeri. Partner industri kita itu, partner institusi kita itu ada banyak banget dari berbagai negara. Contohnya seperti Australia, UK, US, Kanada, New Zealand, Malaysia, dan sebagainya. Program studi kita yang kita wakilkan juga banyak banget ya teman-teman. Nah, untuk servis kita itu apa aja sih? Nah, kita bantu dari sesi konsultasinya. Jadi mungkin sebagian dari teman-teman yang masih bingung nih mau ambil jurusan apa, mau kuliah kemana, nah kalian bisa konsultasikan ke kita. Kita bisa bantu sampai kalian ketemu jurusan yang tepat untuk kalian sama uni yang tepat untuk kalian. Kalian bisa langsung datang ke kantor kita, mau via WhatsApp, atau mau online consultation itu juga bisa. Kemudian kita juga bantu untuk pendaftaran studi kalian ke uni yang bersangkutan. Kita juga bantu untuk IELTS preparation. Jadi untuk studi ke luar negeri ada kewajiban untuk kalian ambil tes bahasa Inggris. Jadi pastikan bahasa Inggris kalian itu sudah oke sebelum kalian ambil tes. Nah, kita bisa bantu untuk preparation-nya itu. Kemudian kita juga bantu untuk pencarian tempat tinggal, pengurusan visa, pokoknya sampai kalian pengurusannya udah beres deh, sampai udah di negara bersangkutan. Nah, servis kita itu tidak berhenti sampai di situ. Nah, kalau misalkan kalian masih ada problem, mau kita bantu, kita juga masih akan bantu ya, teman-teman. Kemudian untuk servis fee kita, jadi kita itu free, tidak ada servis fee. Yang kalian wajib bayar itu hanya kayak biaya SPP, akomodasi, visa, tiket pesawat, dan lain-lain ya teman-teman ya. Nah, untuk hari ini, yang akan membawakan presentasinya itu dari Swinburne University of Technology, kampus Sarawak. Nah, kampus ini adalah kampus cabang dari Swinburne University di Australia, tepatnya di Melbourne. Jadi kalau misalkan teman-teman yang saat ini ada planning untuk ke Malaysia, khususnya ke Kuching, kalian bisa simak baik-baik presentasi dari Mr. Dylan nanti. Oke, nanti kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa chat di chat box atau langsung ambil aja, langsung tanyain. Nanti saya akan share WhatsApp saya di chat box, kemudian saya juga akan share form registration. Nah, kalau misalkan ada update berita apa nih, nah kita bisa kontak balik ke kalian. Jadi make sure kalian ada mengisi form tersebut ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya akan persilahkan Mr. Dylan untuk bawa presentation-nya. Mr. Dylan, we can start the presentation now. Thank you. Thank you, Selfie. Terima kasih, Selfie. Selamat siang kalian. Apa kabar? Harap kalian semua baik, sehat. Nama saya Dylan. Saya dari Malaysia ya, dari Kuching, dari kota Kuching di Sarawak. Saya orang Malaysia, tapi saya akan coba bagi presentasi dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau ada apa yang silap, tolong maafkan. Oke, so izinkan saya share slide my presentation. Saya ada slide, tapi kebanyakannya gambar lah. Okay, not a lot of words. So please bear with me ya, sebentar. Oke, kalian semua bisa lihat ya. Oke, right, I'm going to start. Oke, nama universitasnya Swinburne University of Technology Sarawak Campus. Lokasinya di Malaysia, di negeri Sarawak di Malaysia, dekat aja dengan Pontianak ya. Kotanya Kuching, mungkin kota yang paling dekat di Pontianak ya. Kalau naik pesawat cuma
40 menit, kadang-kadang 25 menit udah bisa sampai. Oke, jadi Swinburne ini aslinya seperti yang ngomong oleh Cece Selvi. Swinburne ini aslinya dari Australia. Kampus pusatnya di Melbourne, Australia. Ya, kota Melbourne di Australia. Jadi Swinburne udah lebih 100 tahun bertumbuh di Australia, di Melbourne. Dan kampus Swinburne Sarawak ini adalah satu-satunya kampus cabang Swinburne yang di luar Australia. Kita ditubuhkan tahun 2000, jadi udah lebih 20 tahun Swinburne berada di Sarawak, di Malaysia. Terus, jadi dari segi ranking, Swinburne ini sebenarnya universitas yang agak muda, masih muda walaupun lebih 100 tahun ditubuhkan, tapi sebagai universitas kita cuma mungkin hampir 30 tahun ya usianya sebagai universitas. Jadi dari segi ranking, Swinburne kini dalam top 50 untuk universitas muda di bawah 50 tahun. Jadi itu ranking dunia ya, top 50 under 50. Selain itu fakultas bisnis, School of Business kita dalam top 5% business schools worldwide. Ini akreditasi oleh AACSB ya. Ini juga akreditasi global. Terus program lain termasuk teknik sipil kita dalam top 100, art and design dalam top 50, dan secara keseluruhan Swinburne itu dalam top 3%. Actually yang paling the most updated kita top 1.5% ya worldwide. Oke, jadi apa fokusnya di Swinburne? Lebih kepada industri ya, industry engaged learning. Jadi ada magangnya, dan kebanyakan graduate dari Swinburne bisa cari kerja dalam masa 6 bulan selepas tamat kuliah. Jadi kita dapati bahawa lebih 93% dari Swinburne graduates bisa dapat kerja dalam masa 6 bulan, dan dalam jurusan bisnes dan teknik sampai 100% juga bisa dapat kerja dalam masa 6 bulan. Dan Swinburne graduate dengan ijazah dari Australia, walaupun berkuliah di Malaysia ya, ijazahnya dari Australia, akan dapat kerja dengan top 100 global brands ya di dunia. Jadi di sini bisa lihat international brands, ada dalam segi IT, ada keuangan, banking, bisa mungkin juga kena ya Apple, Google, ini semua, Shell. Jadi ini some of the companies that hire Swinburne graduates. Oke, terus kita di mana? Oke, jadi yang seperti yang diterangkan, kita lokasinya di Kota Kuching ya. Jadi mungkin ada kalian yang pernah ke Kuching, memang pernah dengar Kuching ya. Itu kota internasional yang paling dekat di Pontianak. Jadi kalau nak ke Kuching bisa naik pesawat, bisa naik mobil. Sekarang mungkin mobil jalannya cuma ambil masa mungkin 7 jam ya dari Ponti ke Kuching. Dan kalau naik pesawat di sebelah kanan bisa lihat airline yang ada direct flight ke Kuching. Jadi selain dari Pontianak ada juga flight dari Singapura, dari Jakarta, dari Brunei, dari Kuala Lumpur, dan kota-kota lain di Asia Tenggara. Oke, jadi ini rupanya Kota Kuching ya. Jadi agak mirip juga dengan Kota Ponti ya, ada sungainya, bukan Sungai Kapuas ya, ini Sungai Sarawak. Dan terus kalau dilihat di sebelah kanan ya, di atas itu lokasi kampus Swinburne. Jadi itu agak dekat dengan pusat kota, mungkin 10 menit aja dari pusat kota. Oke, jadi kenapa pilih Swinburne di Sarawak? Apa keunggulan Swinburne di Sarawak? Yang pertamanya kita merupakan kampus cabang Australia di Malaysia. Jadi kita akan tawarkan ijazah Australia dan bisa tamat kuliahnya semua di Malaysia. Dan kalau berkuliah di Malaysia, jadi biaya kuliah, biaya hidup semuanya lebih hemat ya kalau dibanding dengan di Aussie. Jadi rata-ratanya mungkin sepertiga ya kalau biaya kuliah dengan biaya hidup di Malaysia ya, dibanding dengan Australia hampir sepertiga dari biaya di Australia. Terus yang ketiga kita ada mobility program. Maksudnya kalau kalian mau tamat kuliah di Malaysia bisa, kalau mau pergi ke Aussie
selepas 1 tahun, 2 tahun juga bisa. Kita ada 2 pilihan ya, bisa exchange ataupun transfer. Exchange itu merupakan pertukaran. Jadi kalian bisa ke Aussie untuk 1 semester, yaitu 6 bulan sebagai siswa pertukaran. Kalau siswa pertukaran selepas exchange akan kembali ke kampus aslinya di Malaysia, dan keunggulan exchange itu biaya kuliah ikut Malaysia ya. Kalau exchange biaya kuliah ikut Malaysia. Kalau ada kalian yang mungkin ada rencana mau tamatkan kuliah semua di Aussie selepas 1 tahun atau 2 tahun di Malaysia, bisa juga. Itu namanya transfer. Jadi bisa langsung transfer ke Australia untuk tamatkan kuliah untuk dapatkan ijazahnya di Australia. Kalau transfer, jadi biayanya ikut Australia ya, biaya kuliahnya ikut yang di kampus di Australia. Jadi ada 2 pilihan untuk semua siswa S1. Okay. Terus yang keempat, kita ada strong graduate outcomes seperti yang dilihat dalam slide yang sebelum ini. Kebanyakan graduates ataupun lepasan dari Swinburne akan bisa dapat kerja dalam masa 6 bulan. Okay, slide ini tunjukkan biaya hidup kalau di Kota Kuching ya. Jadi bisa dilihat ini biaya hidup per bulan ya, untuk akomodasi, untuk makan, entertainment, transportasi. Jadi kalau mungkin walau Kuching ya, Kota Kuching dibanding dengan Pontianak hampir sama ya. Kalau saya last time saya ke Ponti udah tahun lepas ya. Tahun lepas bulan Januari saya ada ke Ponti, ada juga ke Paulus Expo di Paulus, dan kita naik Grab ya. Kalau naik Grab itu kalau di Ponti dibanding dengan di Kuching hampir sama ya. Kalau Grab di Ponti biayanya hampir sama dengan di Kuching. Jadi itu satu contoh transportasi. Yang lainnya kalau makan, kalau pergi bioskop semuanya juga, kalau kadang-kadang Kuching mungkin lagi murah ya kadang-kadang. Dan kalau dari segi penginapan itu biayanya di antara 1 hingga 4 juta per bulannya. Ini berdasarkan apa yang keperluan ataupun apa yang diminati. Kalau ada yang mau nginap di asrama di on campus ada, kalau mau nginap di luar bersama teman-teman sewa rumah ada juga, ada yang mau nginap di pusat kota ya, di kondo ataupun apartemen ada juga. Jadi kita akan sebagai universitas kita akan tolong untuk carikan akomodasi yang sesuai untuk siswa. Jadi kalau di Swinburne yang di Sarawak ini saat ini kita ada lebih 4.000 siswa dari lebih dari 40 buah negara. Kebanyakan siswa masih dari Malaysia. Jadi mungkin sekitar 80% studennya dari Malaysia. Kita ada 18% international student ya. Jadi dari lebih dari 60 buah negara. Kalau anak dari Indonesia merupakan biasanya top 3 lah. Ya, jadi ada lebih dari 100 siswa dari Indonesia, khas dari Kalbar, karena itu kita yang paling dekat ya. Tapi selain Kalimantan, kita ada juga teman siswa Indonesia dari Jawa, dari Sumatera, ada juga dari Sulawesi. Jadi ini dari aerial view, ini dari Google Maps. Jadi harap kalian bisa lihat ya. Ini lokasi kampusnya di Kota Kuching. Kalau ada kalian yang pernah ke Kuching, yang kenal mungkin Borneo Medical Center, itu yang nomor 2 di atas itu ya, yang di sebelah kiri. Jadi Swinburne itu cuma mungkin 2 menit jalan kaki dari Borneo Medical Center. Kalau yang kenal The Spring Shopping Mall, itu yang nomor 6 ya, di bawah itu juga 5 menit aja kalau jalan kaki dari kampus Swinburne. Di dalam kampusnya ada asrama yang atap merah itu asrama on campus. Terus ada juga swalayan, ada bank, ada ATM, ada hotel 3 bintang. Jadi semuanya berdekatan dengan lokasi kampusnya. Kalau ada siswa yang lebih minat off campus ya, nginap di luar kampus, ada juga yang paling dekat. Nanti saya akan tunjuk gambarnya. Yang paling dekat itu mungkin nomor 3 ya. Kalau dilihat sebelah kanan yang asrama itu yang nomor 3 itu yang off campus yang paling dekat. Jadi itu sebelah aja. Oke, jadi apa program-program dan jurusan yang ada di Swinburne yang di Sarawak? Jadi kalau sebagai kampus cabang dari Swinburne Australia, kita menawarkan program
program, bukan semua program yang ada di Australia, tapi program yang paling populer ya. Ini termasuk arts itu seperti S1 komunikasi, terus ada bisnis, ada jurusan computing atau IT, terus ada desain, dan untuk anak IPA kita ada engineering itu teknik dengan sains. Ini dari programnya dari foundation, dari segi from pra universitas, ada juga D3, tapi kebanyakannya dalam program S1 ya, S1, S2 hingga S3. Jadi ada juga kita pernah ada anak dari Pontianak yang mulakan dari foundation ya, foundationnya di Swinburne. Sebelum foundation ada juga kelas les Englishnya di Swinburne. Terus dari English ke foundation ke S1 dan dari S1 langsung ke S3 ya, karena nilainya bagus ya, jadi langsung dijemput masuk S3 dan sekarang jadi dosen di Swinburne. Jadi slide ini tunjukkan ke semua fakultas dan program-program yang ada di Swinburne. Kalau ada yang minat bisa tanya, we are happy to advise, dan we work very closely with Sun Education ya. Jadi kalau Swinburne Sarawak dengan Sun Education partnership udah lebih 15 tahun ya. Jadi Sun Education memang udah lama ya menolong teman-teman siswa dari Ponti untuk melanjutkan studi ke Swinburne di Sarawak. Jadi first column terdapat fakultas bisnes dan juga design and arts. Yang kolom kedua untuk sains ya, ada teknik dengan sains dengan IT. Dan yang kolom ketiga itu foundation studies. Kalau biasanya anak SMA yang udah tamat kelas 3 ya, nggak harus masuk foundation ya. Dengan kelas 3 bisa langsung masuk S1. Usually ya. Dan kebanyakan program Swinburne diakui juga oleh badan-badan profesional di serata dunia. Jadi kalau yang biasanya yang lebih populer ini termasuk untuk akuntansi, CPA, ACCA, CIMA. Kalau yang teknik ya ada lembaga jurutera Malaysia itu Board of Engineers Malaysia, ada juga yang di Australia itu Engineers Australia. Kalau Cisco itu untuk IT ya, dan juga Australian Computer Society untuk computer science. Next. Jadi sini kita bisa lihat apa syarat masuk untuk program undergraduate ya ataupun S1. Yang pertama kita bisa lihat yang kalau SMA Indonesia kita perlukan cuma 74% itu nilai rata-rata dari rapot sekolah ya, rapot semester terakhirnya. Jadi kalau udah capai 74 bisa ke S1. Itu syarat pertama biasanya. Yang syarat kedua biasanya kita juga minta ada tes English ya, hasil tes English seperti IELTS, TOEFL. Sekarang sejak kebelakangan ini karena ada ya, pandemi ya, jadi kita juga bisa terima tes Duolingo. Ya, kali ini tes online. Jadi kalian ada pilihan untuk dapat serahkan tes English. Ada IELTS yang juga ditawarkan di Sun Education ya. Jadi itu mungkin yang paling gampang. Right. Sedikit tentang tenaga dosen di Swinburne. Saat ini kita ada hampir 200 orang dosen dari 13 buah negara. Ada juga dosen dari Indonesia. Dan kebanyakannya ada kelayakan S3. Dan itu memang kita akan menggalakkan tiap-tiap dosen untuk meningkatkan kelayakannya ya. Dan staff to student ratio itu 1:18. Maksudnya untuk tiap-tiap 18 siswa di Swinburne ada satu dosennya. A bit more on international study options, tapi tadi udah diterangkan dikit ya tentang mobility itu exchange, pertukaran ataupun transfer. Jadi sebagai exchange student kalian bisa ke kampus di Melbourne, Australia untuk 1 semester. Exchange itu 6 bulan. Biasanya dalam tahun kedua ya. Kalau tahun untuk program teknik ya bisa pergi dalam tahun kedua atau tahun ketiga. Kalau mau transfer juga bisa selepas 1 tahun di Sarawak. Selain di Melbourne, kita juga ada exchange partnership dengan universitas di negara lain. Jadi di sini bisa dilihat ada juga di China, di Jerman,
di India, ada juga di Indonesia. Ya, yang baru-baru ini kita ada partnership baru dengan universitas di Pontianak juga, dan juga di Jawa. Oke. Selainnya ada juga di Jepang dan Korea. Jadi kalau kalian mau pergi ke universitas di negara ini untuk 1 atau 2 semester, jadi up to 1 year ya, sebagai exchange bisa juga as an exchange student, dan biaya kuliahnya tetap ikut Malaysia. So Swinburne sebagai universitas teknologi, kita ada memang fokusnya kepada teknologi, kepada industri. Jadi kita kebanyakan programnya ada magang. Jadi magang itu durasi 6 bulan ataupun 12 bulan. Ini biasanya sebelum tahun terakhir S1. So you can do an internship for 6 or 12 months untuk dapatkan pengalaman kerja dan develop your skills dan networking juga dengan profesional dalam jurusan yang sama. Jadi kebanyakan juga yang ikut magang, kebanyakannya juga akan dapat tawaran untuk bekerja full time selepas tamat kuliahnya. Okay, so the next slide will be more to foto ya. So here we see that Swinburne sudah dipilih sebagai top 10 preferred private universities by jobstreet.com. Jobstreet itu number 1 job site in Malaysia. Jadi untuk ya website ya yang untuk graduates yang mau cari kerja itu number 1 job site. Jadi karena graduates dari Swinburne kebanyakan dia berjaya dapat kerja di Jobstreet, jadi kita sudah dipilih sebagai one of their top 10 preferred private universities. Oke, ini student HQ di dalam kampus. Jadi ini biasanya first stop untuk siswa ya yang mau mendaftar. First day orientasi, ini first day-nya di student HQ. Oke, terus auditorium. Oke, ini biasanya untuk kuliah yang bergabung. Jadi up to 100 students in auditorium. Ini library, perpustakaan, dan di perpustakaan di Swinburne kita ada juga 24-hour section. Jadi kapan juga bisa ke library. Kalau untuk dapat akses kita pakai kartu student ID ya. Jadi itu dengan student ID kalian bisa ke library, bisa ke lab, bisa ke mana-mana di dalam kampus. Oke, ini untuk anak IPA. Ini lab teknik sipil di dalam kampus juga. Terus lab robotik dan mechatronic. Lab cyber security ini untuk cyber security ini satu jurusan computer science ya, S1 Bachelor of Computer Science. Terus kita ada juga lagi jurusan Internet of Things IoT dalam computer science. Ini labnya. Terus Cisco ini lebih kepada networking dengan cyber security juga. Science lab, oke, selain teknik IT kita ada 2 program science, itu biotech dengan environmental science ataupun science alam sekitar. Jadi kita ada lab-labnya juga. Di Science Studio Swinburne yang di Sarawak kita kini tawarkan 2 jurusan dari Swinburne, jurusan desain yaitu desain grafis dengan desain multimedia. Open Lab, oke, Open Lab ini terbuka untuk semua siswa. Jadi kalau cuma mau pakai komputer, internet, printing, bisa ke Open Lab. Jadi di sini ada banyak Open Lab di spread across the campus, dan ada juga yang buka 24 jam. Jadi aksesnya juga ikut pakai kartu student ID ya. Oke, Mac Lab ya, kalau khasnya biasanya anak desainnya. Ya, ada yang minat pakai Apple Computer, Macintosh platform, bisa juga. Kalau mau pakai Windows juga bisa. It's up to you. Lecture room ini kamar kuliah. Okay. Jadi kalau kuliah di Swinburne biasanya maksimal 25 siswa dalam satu kuliah, okay, 1-in-1 lecture. Dan kalau ikut sistem Australia, tiap-tiap mata kuliah dibagi dengan lecture, itu pengajaran, dengan tutorial. Tutorial ini lebih kepada diskusi ya. Masa kuliah dosennya akan mengajar dan kita akan dengar ya. Kalau tutorial itu masa diskusi. Jadi kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman. Kalau mau bertanya ada tutor untuk menolong dalam pembelajarannya. Oke, untuk selain
akademik, kita untuk olahraga kita ada multi-purpose hall di dalam kampus. Jadi di dalamnya kita ada gelanggang basket full size, ada juga badminton, squash, dan di lantai 2 ada gymnya. Jadi ini semua ada terbuka untuk siswa. Kita ada juga student lounge namanya Chilling Crib di dalam kampus. Jadi ini rupanya student lounge. Jadi ini terbuka untuk tiap-tiap siswa. Jadi di antara kuliah ya, kalau mau tetap di kampus ada bisa juga. We have tempat istirahat. Dan kita ada juga lebih dari 50 buah klub activity di Swinburne. Ini klub yang aktif ya. Jadi bisa dilihat di sini yang klub-klub yang lebih aktif, dan kalau kalian ada yang minat yang lainnya, bisa juga tubuhkan klub sendiri. Jadi ini rupanya on-campus accommodation ataupun asrama. Tadi dalam peta Google itu ada lihat yang atap merah ya. Jadi at the moment asrama di on-campus sedang menjalankan upgrade ya. Lokasi yang sama tapi sedang menjalankan upgrade. Jadi ini gambaran the finished asrama. Jadi kita akan ada kamar 2 jenis, ada single room seorang dan twin sharing room. Ini akan siap mungkin bulan Februari. Jadi dari bulan Februari kita akan udah sedia untuk booking, bisa tempahkan kamar-kamar di asrama. Yang tadi yang off campus yang sebelahannya itu ya, namanya Victoria Hall. Jadi ini rupanya off campus accommodation. Jadi kalau kalian mau nginap off campus, ini ya yang paling dekat. Dan ada juga banyak pilihannya. Kalau selain Victoria Hall, kita ada yang within 5 to 10 minutes walk, 5 minit jalan kaki, 10 menit jalan kaki ada juga. Ada yang lebih jauh, tapi kita ada juga bisnya, shuttle transport. Ini termasuk biaya ya, jadi semuanya sudah termasuk. Jadi it's really up to you where you want to stay. Mungkin ada kalian yang sudah ada penginapan sendiri di Kuching, bisa, itu terserah juga. Ini ada juga yang siswa internasional ya, mungkin mau swimming pool kah, apa-apa yang berdekatan dengan pusat kota ada juga. Kalau kalian cuma you just need to state your preference, dan kantor akomodasi di Swinburne kita akan menolong untuk cari dan buat tempahan. So slide ini lagi akan menunjukkan perbandingan biaya lagi. Kuching itu merupakan mungkin kota yang keempat besarnya di Malaysia ya. Kalian udah tahu ibu kota Malaysia itu namanya Kuala Lumpur ya. Jadi kalau Kuching sebagai kota terempat besar, kita biaya hidupnya memang lebih murah dibanding dengan Kuala Lumpur. Jadi kalau dilihat semuanya ya, dari segi makan, sewa kamar, gunting rambut juga, bioskop, kita biasanya mungkin sampai 20% ya lebih murah kalau dibanding dengan ibu kota. Jadi itu aja gambaran kampusnya Swinburne. So kalau ada apa pertanyaan, please feel free. I'm happy to answer any questions. Kalau mau lihat lanjut lagi, kita ada websitenya semua ada informasi program-program jurusan yang ada. FB-nya juga di-update ya. Every day we have updates on student experience, on upcoming webinar. Jadi semuanya ada. Twitter dengan IG juga quite aktif, dan our YouTube channel also has very interesting short videos. So please do check it out. Kalau ada pertanyaan silakan dalam forum ini, ataupun kalau mau at a future time you can email me ataupun WA aja, itu nomor kontak saya. Dan of course you can also contact JJ Selfie dari Sun Education. Jadi terima kasih kalian atas on your attention ya, kehadiran dan on listening. So I will stop sharing and I will take any questions. Dylan, ini ada pertanyaan. Saya mau tanya, nah banyak sekali pertanyaannya ya Dylan. Saya mau tanya apakah di Swinburne University diwajibkan untuk magang? Apakah tempat magang diatur oleh kampus atau mahasiswa sendiri?
Oke, bisa. Oke, I can see dari pertanyaan dari Mary ya. Terima kasih Mary. Oke, jadi ya magangnya ada. Magangnya tadi ya kalau slide yang di awal itu namanya internship ya. Jadi kalau magangnya di Swinburne namanya internship. Jadi ada. Ini khasnya biasa untuk program teknik dengan computer science. Tapi dari untuk jurusan lainnya ada juga. Magangnya biasanya kalau full time-nya durasi 6 bulan ataupun 12 bulan. Jadi ada magangnya biasanya sebelum tahun terakhir. Jadi kalau program S1-nya 3 tahun ya, magangnya mungkin dalam tahun kedua ya, selepas tahun kedua, sebelum tahun ketiga, sebelum final year. Jadi itu ada magangnya mungkin ada yang di kota yang sama di Kuching juga. Mungkin ada kalian yang mau magangnya di Pontianak bisa juga, mau ke Jakarta, ke Singapura, KL bisa diatur juga. Dan itu akan diatur oleh kampus. Jadi kita ada satu dosen biasanya dari fakultas yang akan aturkan magang. Namanya untuk industry placement ya. Jadi itu that is the focus untuk dosennya untuk industry placement magang. Jadi kalian cuma nak menyampaikan apa yang minat. Saya mau magangnya di Jakarta, okay, for example, ataupun saya mau keluar dari Asia, saya mau ke negara lain. Bisa juga kita ada network dengan banyak employer di serata dunia. Okay, so it's up to you. Kalau terserah, mungkin terserah ya. Kalau kalian ngomong I don't mind, I want to go anywhere just to get experience. Jadi kampus akan aturkan. Kalau kalian ada ada jalan sendiri ya, mungkin ada family business kah atau ada berkenalan dengan orang yang ada tawarkan magang, we can also arrange. So yeah, ini terserah. I hope that answered the question. Thank you again, Mary. Ya, semoga menjawab ya Mary ya. Jadi bisa di mana saja, tergantung kamu lagi. Ya. Oke. Next question, pertanyaan selanjutnya dari Meita. Ya. Permisi, saya mau tanya, jika tinggal di asramanya, apakah memerlukan biaya tambahan lagi? Of course, ya, perlu biaya tambahan. Ya, oke. Untuk jelas lagi, thank you, Meta. Jadi ya, kalau asrama nginap ya di Swinburne, memang ada biayanya tambahan lagi. Nah, tadi dari slide mungkin biaya bulanannya untuk kamar bermula dari mungkin 1 juta ya per bulan. Ya, itu untuk biasanya untuk kamar berkongsi ya 2 orang. Mungkin 1 juta per bulan. Mungkin ada kalian mau kamar sendiri, master bedroom ya yang semuanya fully furnished ya mungkin sampai 3-4 juta ada juga. Jadi itu berdasarkan your own needs ya, apa keperluan masing-masing. Jadi ya there is additional biayanya ya, biaya tambahan untuk asrama dan juga biaya hidup ya. Jadi just as an indication ya sebagai reference, biaya hidup termasuk asrama di Kuching per bulan mungkin sekitar mungkin 2 juta ya, up to 2 juta untuk on average sebagai siswa internasional. Ini termasuk makan dengan nginap. So I hope that answered the question, Mita. Oke, semoga menjawab ya Mita ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Violen. Saya ingin bertanya mungkin kira-kira berapa biaya pengeluaran untuk persiapan IELTS, visa, dan lain-lain untuk masuk unit tersebut, dan siapa yang akan tanggung pembiayaan pengeluaran tersebut, diri sendiri atau dari unit? Mungkin saya akan bantu jawab ya, Dilan. Nah, sure. Kalau misalkan teman-teman pengen persiapan untuk IELTS-nya, itu tergantung dari level teman-teman lagi. Jadi kita bisa tes IPT dulu sebelumnya untuk mengetahui kemampuan dari kalian. Jadi kalau misalkan bahasa Inggris kalian sudah oke, udah bagus, biasanya sih kurang saat ini 3 juta. Jadi di luar dari biaya persiapan IELTS-nya ya. Kemudian untuk visa ya. Visa kurang lebih berapa Dilan ya? 1.250 ringgit bukan? Iya.
betul. Kurang lebih Rp1.250. Nah, itu semua kalian yang bayar. Student yang tanggung ya, kalian Ya. sendiri. Oke, semoga menjawab ya, Violen ya. Kemudian ada pertanyaan dari Marcia. Saya mau tanya, apa kelebihan jika kita memperoleh ijazah Australia saat lulus nanti, Bila? Oke, jadi mungkin thank you Marcia. Mungkin saya kurang jelas tadi ya. Jadi kalau Swinburne sebagai kampus cabang di Malaysia, kita tawarkan ijazahnya langsung dari Australia. So walaupun kuliahnya di Malaysia ataupun di kampus pusat di Melbourne, ijazah at the end of the day mirip ya, itu langsung dari Australia. Kita nggak ada ijazah Malaysia. So as long as you are a Swinburne student, you will get an Australian degree. Jadi ya kelebihan keunggulan untuk mendapat ijazah Australia itu biasanya diterima ya di serata dunia. Swinburne as a top 50 under 50 university. Jadi ijazahnya is easily accepted kalau mau cari kerja di mana-mana. And one additional advantage of an Australian degree mungkin untuk kalian yang ada rencana mau cari kerja di Australia atau mau melanjut visanya ke Australia, ijazah Swinburne juga layak untuk mendapat visa lanjutannya. So these are some of the advantages of getting an Australian visa. And of course kalau berkuliahnya di Malaysia, kalian akan jauh hemat ya dari segi biaya kuliah, sepertiga kalau dibanding dengan biaya di Australia. So Swinburne itu ijazahnya sama ya, walaupun di Malaysia atau Australia, you will get Australian degree. Oke, jadi sama ya, ijazahnya itu tetap ditulis dari Australia, jadi tidak ditulis apakah Malaysia atau Australia. Semoga menjawab ya, Marcia ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Merinda. Apa keunikan dari universitas ini? Ya, mungkin Dylan mau tambahkan lagi. Sebenarnya tadi ya sudah dijelaskan keunikannya. Ya, mungkin tapi oke, bisa saya bisa tambahkan. Oke, because mungkin tadi presentasi agak panjang juga, ada banyak informasi yang harus diserapkan. Oke, just untuk ingat ya, kalau Swinburne ini the main thing is kita Universitas Australia, jadi ijazah itu Australia diterima di serata dunia top 50 sebagai universitas muda. Terus kalau yang kampus di Malaysia, apa keunikan kampus cabang, kita tawarkan Australian degree, ijazah Australia di Malaysia. Jadi pengalaman hidupnya di Malaysia, tapi dapat ijazah Australia, dan biayanya jauh, kalau itu biaya ikut Malaysia ya, jauh lebih murah dari Australia. Just to give you an example ya, kalau mau ikut S1 di Australia, per tahun biaya kuliahnya mungkin lebih 300 juta ya di Australia. Kalau untuk yang Swinburne yang di Malaysia, untuk program sama mungkin sekitar 110 juta. Jadi itu biasa bandingannya untuk program yang sama. Jadi jauh hemat ya kalau dibanding dengan di Australia. Okay, and then saya bisa nampak ada the next question. I was going to continue, tapi the next questions akan ada pertanyaan juga tentang beasiswa, so mungkin I will save it for the next question. Okay. Sylvie, I can read out the next question. Okay. Jadi thank you Merinda. Harap semoga dijawab pertanyaannya. Jadi terus, Vincent ada pertanyaan. Saya ingin bertanya apakah untuk mendapat pekerjaan seusai kuliah berlaku untuk segala jurusan. So I think Vincent maksudnya magang ya, or internship. Kalau internshipnya biasanya untuk program yang teknikal lah, seperti teknik, science, IT. Ya, tapi kalau untuk yang di jurusan seperti bisnis, desain, ada juga magangnya, tapi mungkin durasinya dari 3 minggu hingga 6 minggu. Ada juga
magangnya. So at Swinburne kita our aim is to tawarkan pengalaman magang untuk tiap-tiap siswa. Jadi tiap-tiap siswa di Swinburne sebelum tamat kuliah akan dapat pengalaman kerja dan juga saat tamat kuliahnya akan berjaya mendapat cari kerja full time. Okay, so that is one of our namanya moonshot lah untuk sasaran sebagai Swinburne dalam in these 5 years dari tahun lepas 2020 hingga 2025. So that is our target untuk tiap-tiap siswa di Swinburne untuk dapat pengalaman kerja masa kuliah dan selepas tamat kuliah akan dapat kerja full time. Okay, so thank you Vincent. Okay, terus Chelsea ya. Okay, so pertanyaan Chelsea ada apakah di Swinburne University ada beasiswa? Yes, so sorry I did not touch on that in my presentation, but yeah ada beasiswa. Selain dari biaya kuliah yang lebih hemat dibanding di Australia, kita ada beasiswa juga untuk anak SMA yang nilainya lumayan. So untuk masuk kita cuma perlu 74% untuk masuk program S1. Untuk dapat beasiswa kita cuma lihat harus ada 80% ke atas. Jadi if minimum you have 80% from high school, udah bisa dapat beasiswa. Beasiswa itu merupakan potongan biaya dari first year, tahun pertama. Jadi itu bermula dari mungkin 10% potongan hingga 40%. Jadi itu berdasarkan nilai raportnya. So if you have good results, yes, kita Swinburne di Sarawak kita akan kasih beasiswa untuk tahun pertama juga. So we are very generous ya. Selain lower tuition fee, kita juga ada scholarship beasiswanya. So untuk dapat beasiswa itu dikasih secara otomatis ya, enggak ada permohonan tambahan. Jadi kita akan lihat nilai raportnya. Kalau udah layak untuk dapat beasiswa, kita langsung akan kasih selain surat tawarannya dari universitas, kita akan lagi kasih second letter, itu scholarship letter. Jadi ada surat beasiswa juga. Jadi itu secara otomatis. Beasiswanya berdasarkan nilai raport semester terakhir ya. Kalau kalian yang sekarang kelas 12 mau mendaftar awal, bisa pakai semester yang ganjil yang pertama itu untuk dapat surat tawaran bersyarat. Tapi untuk dapat beasiswa kita harus tunggu raport semester 2. Okay, so that is just the short about the scholarship beasiswa. Thank you. Alright, next dari Bernadetta ya. Ingin bertanya apa saja dokumen-dokumen yang perlu disiapkan untuk kuliah di Swinburne University. Okay, I will start off and then maybe Selby can just add on ya. Jadi untuk dapat surat tawaran kita cuma lihat nilai raport. Jadi kalau bisa please provide nilai raport dari kelas 10, 11, 12 okay, yang terkini. Terus yang kedua, we hope to have an English test result seperti IELTS ya. Kalau ada, please attach it. Kalau belum ada, kita ada juga tes English sendiri. Tapi ini untuk persiapan les English-nya di Swinburne. Jadi kalau mungkin ada kalian yang sanggup untuk ikut les English di Swinburne, ya kita ada tes online untuk to determine the level of English. Jadi syarat pertama nilai raport, yang keduanya tes English, dan ketiga pasport ya, karena kalau mau berlanjut ke Malaysia harus ada pasport ya, pasport yang masih valid ya, valid pasport. So itu biasanya the main kriteria atau syarat-syaratnya. Of course untuk dapat visa kita harus ada surat kesehatan juga. Jadi itu lagi satu syarat. So maybe Selfie bisa tambah lagi kalau ada apa-apa yang diperlukan. Oke, Dylan. Yang Dylan sebutkan sudah semua. Jadi teman-teman kalau misalkan mau mendaftar ke Swinburne itu perlu bawa paspor asli kalian, kemudian raport kalian seperti kata Mr. Dylan dari kelas 10, 11, 12, kemudian pas foto,
Tiga itu aja sih sudah bisa daftar, dan Swinburne itu tidak ada application fee ya teman-teman, jadi kalian bawa dokumennya dari sekarang, kalau mau daftar juga bisa, nanti saya bisa bantu daftarkan. Nah untuk kayak misalkan ijazah, SKU, terus raport kelas semester kelas 12 semester 2 itu kan belum ada, kalian susulkan aja nggak apa-apa. Terus kalian juga perlu lampirkan IELTS. Nah IELTS-nya itu lampirkan menyusul juga nggak apa-apa sih. Nah, kebanyakan untuk jurusan di Swinburne mintanya overall cuma 6 ya, Dylan ya. Iya. Overall 6. Overall cuma 6. Kalau tiap-tiap band harus. Iya, kalau misalkan kalian mau persiapan dulu untuk IELTS-nya, kalian bisa datang ke kantor Sun Education. Untuk visa segala macam akan kita bantu untuk daftarkan. Terus untuk akomodasinya juga sama, kita juga bisa bantu kalian daftarkan. Oke, semoga menjawab ya pertanyaan dari Bernadetta. Terima kasih. Ya. Kalau untuk dapat visa untuk berstudi ke Malaysia ya, kalau di Ponti itu memang gampang. Ya, konsulat Malaysia lokasi di Ayani ya, di Jalan belakang dekat dengan Mall Ayani, itu saya tahu. Jadi tapi dari Ponti kalau nak ke Kuching untuk lihat-lihat, mutar-mutar, melawat kampus bisa juga sebelum dapat visa. Jadi kapan juga kalau ada lapang mau ke Kuching, datang aja, just let me know. We are happy to show you the campus. Kalau dilihat gambar ini ya, ini dari 2 tahun lepas ya. Sekarang kita seluruh kampus sedang menjalankan upgrade ya. So we will have new facilities starting from next year. Jadi tapi even sekarang kalau ada yang bila sempadan buka lah, if you want to come to Kuching mau melawat, just let us know. We will be happy to show you. Kalau misalkan border sudah dibuka ya, Dylan ya. Iya. Harap bulan Desember inilah harap. Semoga ya Desember ini buka. Jadi teman-teman ada planning mau Kuching bisa tuh. Nah sekalian lihat-lihat ke kampus Swinburne, bikin appointment dengan Mr. Dylan bisa, nanti akan bawa keliling-keliling kampusnya. Ya gitu. Oke, next question. Dari Louis. Rasanya berapa Louis ingin bertanya berapa biaya SPP masuk kuliah Swinburne. Jadi SPP I think kalau Swinburne nggak ada ya SPP-nya. SPP means tuition fee, right? Ya, tuition free. Oh, sorry. Okay. Jadi SPP biaya kuliah ya. Kalau di Swinburne ini ikut sistem Australia. Kalau 1 tahun di program S1 ada 2 semester. Jadi biaya kuliahnya ikut semester. Seperti program bisnis ataupun IT, per tahun biaya kuliahnya saat ini sekitar 110 juta kalau dirupiahkan. Jadi per semester itu mungkin 55 juta per semester. Ini sebelum potongan beasiswa atau apa-apa ya, tapi biasanya sejak tahun lepas, sejak mulanya pandemi, kita ada tawarkan otomatis potongan 10%. Jadi kalau nilai raportnya bagus ya, ada potongan tambahan lagi. Jadi so you can expect first year scholarship between 10 to 40% of the tuition fee. Jadi ada potongan juga. Tapi sebelum potongan, it starts from about 110 juta untuk program S1 per tahun. Ya. Jadi semester pertama ini di Swinburne itu kan dia bayarnya itu per semester tuh. Jadi kalau misalkan di semester 1 biasanya kamu akan bayarnya full dulu sekitar 50-an juta. Nah, nanti di semester 2-nya itu banyak sekali tuh potongan scholarship-nya otomatis. Jadi bayarnya itu lebih sedikit. Biasanya berkisar 10 mungkin sampai 30-an juta, tergantung kamu ngambil program apa, terus jurusan apa. Jadi ringan di semester 2-nya. Kemudian kalau kalian mau lanjut di semester 3, 4, 5, 6, scholarship-nya bisa apply ya, Dylan ya. Ada scholarship ya. Nah, kalau nilai kalian bagus, nah kalian bisa cari-cari tuh scholarship yang akademiknya gitu. Ya. Dan walaupun biayanya biasanya ikut semester, tapi kita sejak tahun lepas juga ada tawarkan sistem biaya installment. Jadi untuk kalian yang mungkin lebih minat untuk biaya ikut installment, bisa dapat installment sampai 10 kali
setahun. Jadi bisa dibagi lagi biaya kuliahnya. So we have additional option. Fleksibel ya, kalau misalkan mau pakai installment juga bisa, jadi lebih ringan lah, bayarnya nggak banyak gitu. Iya, itu ikut apa pilihan lah. Ada pilihannya lah ya. Yes. So we are happy kalau orang tuanya mau tanya ya silahkan ya, we have a lot of option for all students, termasuk international student juga. Oke, terima kasih Luis, pertanyaannya semoga menjawab ya. Nah, teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Ayo. Oke, Miss. Miss, ini dengan kalau misalnya waktu tahun lalu dengan yang ini kan kita masih pandemi ya. Nah, kalau misalnya kalau masih seperti itu, dia dulu sistem kuliahnya bagaimana? Bagaimana? On campus lah Ibu. Di kampus, mungkin si Dylan bisa tambahkan. Ya, bisa. Oke, jadi sejak pandemi mulai ya, kalau di Malaysia bulan Maret tahun lepas ya, tahun 2020, kita langsung we shifted semua pembelajaran ke online. Jadi sejak bulan Maret lepas, hampir mungkin udah hampir 18 bulan ya, udah semua pengajarannya online. Tapi itu ikut apa yang akan announcement dari pemerintah. Jadi kalau semester akan datang ini, kalau bordernya akan buka, kita mungkin bisa sambung lagi face to face atau pembelajaran di dalam kampus. Tapi dalam saat ini masih tetap online. So we have been doing online untuk sudah lebih 3 semester. Jadi sekarang kita semester yang kedua tahun ini ya masih online, dan kalau yang siswa internasional walaupun dari Indonesia ada yang udah di Kuching, jadi tetap di Kuching tapi online di rumah. Ada yang di Ponti, mungkin ikut online dari Ponti. But we are hoping that bordernya akan buka bulan Januari. So kalau buka kita akan kasih pilihannya untuk siswa untuk ikut sama ada online ataupun fisikal di dalam kampus. Jadi ikut pemerintah lah. Kalau pemerintah di Sarawak mau bisa buka border, kita akan adakan pengajaran fisikal. Kalau saya ya, kantor saya itu marketing dengan student recruitment, memang kita udah kembali ke kantor. Jadi kalau tiap hari kalau mau lawat ke Swinburne ada orangnya, tapi cuma kuliahnya masih online. Ya betul, jadi masih online Ibu. Nah kalau online ya Dylan ya, khusus untuk Swinburne itu ada subsidi ya Dylan ya, potongan SPP kurang lebih 20%. Nah jadi teman-teman kalau misalkan ini ada kakak kelas kalian juga sih yang lagi kuliah, jadi kan harus online tuh dari Pontianak karena border belum buka dan belum bisa berangkat kan. Jadi dari Swinburne itu kasih subsidi SPP sebesar 20%, di mana kalian tidak bisa temukan di kampus luar negeri yang lainnya, begitu. Ya, betul. Jadi ya memang walaupun ya semua teman-teman sini udah biasa online ya, online classes sudah lebih 1 tahun online. So the good news is mungkin bulan Januari ini kita akan tawarkan pilihan lah. Jadi terserah. Kalau mau tetap ikut online dari rumah bisa, kalau mau ikut face to face physical di Kuching bisa juga. Tapi kalau mau ikut face to face ya, jadi harus ada visa ya, visa student pass ya, visa pelajaran. Jadi itu harus kasih masa about 2 bulan ya, hampir 2 bulan untuk dapatkan semua proses visa. Jadi kalau ada yang tapi ini mungkin kalau kelas 12 akan tamat bulan Juli ya, Juni depan. Jadi intake yang paling cocok itu mungkin intake bulan Agustus tahun depan. Kita akan ada intake baru untuk S1. So that is the closest intake. Dan I think by then we will have the option lah kalau mau ikut online ataupun start on campus. So kalian bisa pilih.
Ya, di giliran kalian, Intek kalian udah bisa balik ke kampus ya, udah bisa kuliah di kampus. Ya, we are hoping kalau harapnya dari bulan Januari akan berbuka bordernya. Okay, actually I see a new question ya. Ada pertanyaan baru dari Vincent, and I'm actually quite excited to answer because it's a good question. Jadi Vincent bertanya, apakah untuk semua jurusan kita akan belajar dari nol atau akan langsung ke level yang lebih sulit? Okay, very good question. Terima kasih Vincent. Jadi untuk syarat masuk program S1 di Swinburne ya, kebanyakan program nggak ada apa syaratnya, cuma ada kelayakan SMA ya. Cuma program seperti teknik dengan sains biasanya kita harus ada kelayakan dari jurusan IPA, karena tekniknya biasanya fokusnya kepada fisika dan sains kepada biolog, kimia. So normally this program kita harus ada dari background dari IPA ya. Tapi kalau once you masuk programnya S1, kalau sistem seperti Swinburne di Australia, untuk program S1 seperti yang biasanya 3 tahun, tahun pertamanya masih tetap umum ya, general. So you will study general subject. Jadi apa-apa jurusan yang dipilih, seperti kalau bisnis ada akuntansi, keuangan, agak susah ya. Actually matematikanya agak it's very difficult. I wish to change to management, international business, bisa ya, selepas 1 semester ataupun 2 semester masih bisa tukar jurusannya. Jadi fokusnya ya akan biasanya dalam tahun kedua untuk major atau jurusannya, untuk menjawab pertanyaan Vincent. So belajar dari nol itu maksudnya actually untuk sistem SMA Indonesia udah kita sudah percaya itu udah siap, sudah layak untuk masuk S1. So as long as you have completed your high school from Indonesia, kalian layak untuk masuk program S1, dan kita akan ajar semuanya ya dari nol for high school leaver. So, semoga dijawab ya. Terima kasih Vincent. Ya, semoga dijawab ya Vincent ya. Jadi istilahnya nggak langsung belajarnya yang susah kok. Jadi nanti sesuai jurusan kamu belajarnya itu harusnya dari awal. Nanti menyesuaikan, adaptasi kok. Begitu ya. Ya, tapi gimana mata kuliah diaturkannya ya. Tiap untuk semester pertama memangnya semuanya umum ya, seperti introduction to accounting, ekonomi, yaitu ini tiap kalau ini untuk jurusan bisnis ya. Jadi tiap program bisnis memang ada mata kuliah ini. Tapi yang fokusnya atau jurusan yang dipilih itu biasanya selepas semester kedua ataupun tahun kedua. Ya, betul. Ya, semoga menjawab ya. Iya. Jadi dari pemanasan lah, nanti semester 2 mungkin di tahap level 1 subjeknya, terus semester berikutnya lagi level 2, semester berikutnya level 3 begitu. Iya. Dan tiap-tiap mata kuliah yang ada di Swinburne yang di Sarawak mirip ya dengan yang di Australia. Jadi itu sebab ya kalian bisa transfer kapan juga, selepas 1 tahun, selepas 2 tahun, kapan juga bisa langsung transfer atau exchange ke Aussie, dan programnya masih tetap sama. So nggak ada gapnya. Okay, lagi I see another question ya. Mungkin the last question karena masa agak singkat. Ini dari Lius lagi. Permisi ingin bertanya berapa jam kuliah di Swinburne? Okay, another good question. Thank you. Kalau mata kuliah di Swinburne ya tiap minggu atau tiap semester, biasanya kalau ikut timetable yang biasa ada 4 mata kuliah tiap semester. Jadi tiap mata kuliah mungkin per minggu sampai 6 jam kuliahnya, 4 hingga 6 jam. Jadi kalau 4 dibagi di darab 6 ya, up to 24 hours, 24 jam.
Jadi dari Senin sampai Jumat mungkin tiap-tiap hari ada between 4 to 6 hours a day dari Senin sampai Jumat. So jadi kelas biasanya masa kuliah pertama dari jam 8:30 ya siang. Yang last kelasnya biasanya mungkin sore jam 6. So between those time your classes. Tapi usually not more than 6 hours a day. Dan untuk S1 nggak ada weekend classes ataupun evening classes lah. Itu biasanya untuk S2, S3. Tapi S1-nya biasanya dalam masa siang dan sore. Ya, semoga menjawab ya. Yeah. Jadi nggak full 1 hari, jadi berkisar antara 4 sampai 6 jam lah. Nah, oh ya tambahan ya, kalau untuk kuliah di Malaysia, khususnya di Swinburne Sarawak, misalkan kalian ambil kuliah bisnis nih, itu durasinya cuma 3 tahun. Kalau di Indo kan kuliahnya tuh 4 tahun kan. Nah, di Swinburne ini kalian kuliahnya itu 3 tahun. Nah, kalau misalkan ada yang mau ambil engineering, mungkin lebih lama lah, 4 tahun. Nah, kalian bisa lebih lulus 1 tahun lebih cepat lah dari teman-teman kalian yang ambil di Univ di Indonesia. Semoga menjawab ya teman-teman ya. Terima kasih Luis untuk pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin kayaknya waktunya udah habis ya Ibu ya. Oh, oke, saya kembalikan ke Ibu lagi. Oke, terima kasih Miss Elsie, kemudian Mr. Dilan untuk presentasinya. Ini anak-anak banyak rasanya agak penasaran begitu ya. Jadi, pertanyaannya Bu. Iya, jadi kayaknya masih sampai ini kita udah lewat 2 menit, tapi anak-anak masih mau bertanya, tapi sudah waktunya sudah habis. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Miss dengan Sir untuk pagi hari ini sudah presentasi di room kami. Semoga kita selalu sehat semuanya, lalu kemudian semoga juga bisa memutuskan di mana kemudian nanti mereka akan melanjutkan studi mereka masing-masing, dan paling tidak mereka punya pengetahuan tentang Sun Education, kemudian bagaimana teknisnya secara umum, walaupun mungkin nanti kalau memang mau khusus tinggal tadi di kontak nomor personnya tadi ya. Oke, Miss dengan Sir terima kasih untuk pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih, salam sehat dan selamat pagi. Terima kasih banyak Ibu dan teman-teman. Terima kasih Miss. Terima kasih kalian teman-teman. Thank you. Thank you Miss. Thank you Sir. Thank you. Sukses ya kalian. Morning. Sehat selalu.